Al-Hadrah. Hadrah ini ibarat sebuah kumpulan doa-doa dan tawassul ya, yang utamanya ditujukan kepada istri baginda Nabi Muhammad SAW, As-Sayyidah Khadijatul Kubra, dengan harapan dan niatan dibacanya hadrah ini Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan juga agar Allah Subhanahu memberikan keamanan kepada daerah kita, kota kita, sekaligus semakin menambah memperkuat ikatan hubungan batin kita dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadrah ini disusun oleh seorang ulama, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar, yang mana beliau ini adalah natiqu asrih. Beliau ini adalah orang yang didengar ucapannya oleh orang zamannya. Artinya di zaman beliau semuanya betul-betul menghormati sosok Habib Ahmad, dan beliau juga termasuk daripada salah satu guru Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Nah, disusunnya hadrah ini ada sebab musababnya, yaitu suatu ketika beliau memang lama tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika beliau tinggal di kota Makkah, ya, kemudian ketika itu sedang ibadah sholat Jumat, subhanallah, khatib yang tugas ketika itu kok dia itu memanjangkan khutbahnya dan memendekkan sholatnya, ya. Padahal perintah Nabi Muhammad SAW, ya, pendekkan khutbah, panjangkan sholat. Dalam hadis dikatakan seperti itu, qsurul khutbah wa atilus sholah. Mafhumnya tentunya bukan diukur dengan panjangnya sholat dengan panjangnya khutbah, tapi untuk ukuran khutbah yang singkat, yang pendek, dan ada pun untuk ukuran sholat yang panjang. Sebaliknya ini khatib malah ketika khutbah dia panjang, ya, dalam sholatnya dia pendek, baca surat-surat pendek, ya. Maka beliau tidak setuju dengan sikap tersebut, ya. Mungkin dari bab kasyaf ada lain hal lagi yang sehingga beliau mendatangi setelah sholat, setelah salam beliau datangi itu khatib, beliau pukul, ya. Imam Masjidil Haram ketika itu beliau pukul. Wah, langsung teriak ini imam, ya. Ini ada orang pukul saya, orang Hadrami pukul saya ini, ya. Sehingga askar atau petugas yang jaga di ketika itu langsung mendatangi, ya, mendatangi si imam dan mengatakan, kenapa wahai imam, ini orang Hadrami mukul saya, ya. Kata beliau, kata Habib Ahmad, saya bukan Hadrami, ya. Saya bukan Hadrami, tapi saya ini orang yang semua kenal dengan saya, ya. Mekah semua kenal dengan saya. Karena maksud beliau artinya asal saya bukan Hadrami, asal saya ya sini, ya. Sayyidah Khadijah asli Mekah. Kemudian si askar tentara mau menangkap beliau, beliau lari, ya, beliau lari sehingga beliau menuju kubah Sayyidah Khadijatul Kubra, ya, sebagaimana dalam gambar yang kita pegang buku ini, ya. Ini kubah sebelum dihancurkan oleh pemerintah ketika itu, ya. Ini kubahnya Sayyidah Khadijah. Jadi dulu di makam Sayyidah Khadijah ada kubahnya. Beliau masuk ke kubah tersebut dan tertutup, terkunci otomatis. Tentara yang mau masuk tadi nggak berhasil masuk. Dibuka bagaimanapun juga tidak bisa-bisa. Karena pemegang kunci itu ada khusus orang luar. Tapi Habib Ahmad ketika masuk mendekat kebuka. Ketika beliau sudah masuk tertutup, terkunci sendiri. Hingga akhirnya nggak bisa dibuka. Sampailah berita ini kepada, ya, hakim atau pemimpin di Mekah ketika itu, wali kotanya Syekh Aun namanya, ya, dan melaporkan bahwasanya kejadian ada imam dipukul oleh seseorang dan orangnya kabur ke kubahnya Sayyidah Khadijah dan kemudian kubahnya nggak bisa dibuka. Maka Syekh Aun sebagai wali kota Mekah ketika itu bertanya-tanya, siapa orang ini? Setelah bertanya dengan tokoh-tokoh di Mekah, mereka semua mengatakan, oh ini orang Masya Allah, ini orang soleh, bukan orang sembarangan, yang macam-macam dengan beliau. Maka Syekh Aun datang langsung ke kubah, ya, meminta kepada Habib Ahmad untuk keluar, ya. Dikotak pintu ke kubah, disuruh keluar. Habib Ahmad mengatakan, untuk apa saya keluar? Ya, kalau untuk ditangkap saya tidak mau, ya. Tidak ditangkap, kami mau menghormati engkau.
Setelah itu beliau keluar dari kubah, ya. Syekh Aun mengetahui ini orang soleh, ini bukan orang sembarangan. Lalu beliau meminta agar Habib Ahmad mau tinggal di kota Mekah untuk menjadi mufti di kota Mekah, ya, dan dipersiapkan segala halnya, ya, baik rumah dan semuanya akan dipersiapkan sebagai bentuk penghormatan kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Apa jawaban Habib Ahmad? Tunggu dulu, saya mau musyawarah sama ibunda Sayyidah Khadijah. Lalu beliau, ya, masuk, ya, seakan-akan, ya, memang kelasnya para aulia, ya, yang tinggi semacam itu. Beliau masuk, kemudian tidak lama beliau keluar dan menyampaikan, mohon maaf wahai wali kota, bahwasanya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, beliau tidak setuju saya tinggal di sini. Beliau menyuruh saya untuk kembali ke kota Hadramut, ke desa Guwereh, dan beliau mengatakan, ya, perhatianku terhadap kamu di sana lebih besar daripada kamu di sini, daripada kamu di Mekah. Makanya Habib Ahmad menolak tawaran tersebut dan beliau kembali ke desa beliau namanya Guwereh dan beliau menetap di sana. Ya, dan di situ Habib Ahmad meminta kepada Sayyidah Khadijah untuk datang, ya, datang ke Guwereh untuk jenguk cucunya, beliaunya maksudnya. Maka kata Habib Ahmad, makanya dibuat, ya, Ihda Asyariah ini karena Sayyidah Khadijah datang ke beliau, ya, setiap 11 malam Hijriah, bulan Hijriah, ya. Setiap malam 11 bulan Hijriah Sayyidah Khadijah, ya, mendatangi Habib Ahmad Al-Muhdhar, makanya disambut dengan dibuatnya hadrah Ihda Asyariah ini, ya. Ala kulli hal, di sini isinya doa-doa tawassul kepada para ulama aulia, bil khusus Sayyidah Khadijah, dan juga kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan lain sebagainya, yang mana tujuannya agar kita mendapatkan keberkahan dengan tawassul kepada para aulia Allah, ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Dengan kita mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka insya Allah kita mendapatkan sebagaimana apa yang mereka dapatkan. Demikian, wallahu a'lam.